Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan telah menyertai kita, memelihara kita di hari-hari yang telah lalu, sehingga pada saat ini kita masih memperoleh kekuatan, kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Judul perikop iman dan hikmat. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, tetapi kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan ini, dan juga terdapat di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada saat ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu menghadapi cobaan atau badai kehidupan. Tak seorang pun luput dari badai kehidupan. Lewat pencobaan yang kita alami, kita dapat belajar bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dapat menghalangi Allah menggenapi kehendaknya. Begitupun mungkin kita belum mengerti alasan Allah mengizinkan pencobaan itu menerpa hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah karena melalui pencobaan-pencobaan tersebut kita bisa mengenal Dia. Kita hidup untuk melayani Allah karena Dia telah memelihara hidup kita. Jadi, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan? Salah satu bagian terberat sebagai orang Kristen adalah kita harus menerima kenyataan kalau orang yang memilih sebagai murid Kristus tidak berarti akan terbebas dari pencobaan. Mengapa Allah yang baik dan penuh kasih mengizinkan orang Kristen mengalami tragedi seperti sakit, penyakit, situasi ekonomi yang sulit, kekhawatiran atau ketakutan? Jika Allah mengasihi kita, bukankah Ia seharusnya menjaga kita dari itu semua? Bukankah tanda Ia mengasihi kita justru dengan memastikan hidup kita nyaman dan enak? Jelas tidak. Alkitab nyatakan kalau Allah mengasihi orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Itu berarti pencobaan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Karena itu,
Bagi orang percaya, semua pencobaan pasti memiliki tujuan ilahi. Tujuan utama Allah adalah bagaimana kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah tujuan utama bagi orang Kristen. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini, termasuk pencobaan dan siksaan, diizinkan terjadi supaya tujuan itu bisa tercapai. Ini adalah bagian dari proses pengudusan. Diasingkan untuk tujuan ilahi dan bisa hidup dalam kemuliaannya. Bagaimana penderitaan bisa ikut berperan? Dijelaskan melalui 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ke 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang sejati bisa diuji melalui pencobaan yang dialami seseorang, sehingga ia bisa yakin kalau imannya itu akan selamanya bertahan. Pencobaan bisa membentuk karakter yang kudus, sehingga memungkinkan seseorang untuk bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Pencobaan itu ada karena ada tujuan dan upahnya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bukankah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan juga di ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihinya. Melalui semua pencobaan di hidup ini, pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun kita terlibat di dalam peperangan rohani, setan tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Allah telah memberi firman-Nya untuk menuntun kita, Roh Kudus untuk memampukan kita, dan hak istimewa untuk datang kepadanya kapan saja, di mana saja untuk berdoa tentang apa saja. Allah telah berjanji kalau tidak ada pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kita bisa belajar dari kisah Ayub. Ayub pasal 1 sampai pasal yang kedua. Ayub adalah seorang yang kaya pada masanya, tetapi Ayub setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ia sangat terkenal atas kesalehannya. Ayub merupakan teladan bagi kita sebagai orang percaya dalam mengalami pencobaan atau penderitaan. Penderitaan Ayub sangatlah hebat, bahkan itu sangat sakit yang dia rasakan. Penderitaannya itu semua ternaknya dirampas dan sebagian mati disambar petir api dari langit, dan juga kematian mendadak seluruh anak Ayub
dan juga penyakit yang tidak tersembuhkan oleh tabib yang menimpa Ayub itu. Jika kita mengalami hal itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih mau menyembah Tuhan? Masih maukah kita memuji Tuhan? Ataukah kita akan mempersalahkan Tuhan, bahkan mengutuk Tuhan? Tetapi Ayub adalah orang yang sangat taat, tekun, takut akan Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, dan Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai yang ke-10, yang Ayub lakukan pada saat itu ialah, yang pertama, tetap tekun menyembah Tuhan saat musibah menimpa dirinya. Di sini mengatakan, sujudlah ia menyembah Tuhan, dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Dan yang kedua, Ayub tetap setia memuji Tuhan. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Dan yang ketiga, tetap tekun hidup kudus. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pasal 1 ayat 22. Dan yang keempat, tetap percaya kepada Tuhan atau tidak murtad. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Tuhan. Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27. Jadi, saudara-saudariku yang aku kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, turutilah teladan Ayub dalam menghadapi pencobaan. Ayub telah menghadapi dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi dengan penuh kesabaran. Dan kita sudah tahu apa yang disediakan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Upah Ayub dari Tuhan, Tuhan mengembalikan apa yang dimiliki Ayub berkali lipat dari sebelumnya. Jadi, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan kepada kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan ketika kita mengalami pencobaan, seberat apapun pencobaan yang kita alami, sulit apapun pencobaan yang kita alami, jangan pernah lupa Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita, dan pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu sampai mana kemampuan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, marilah kita tetap berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita selalu andalkan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Orang yang disebut berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya setiap saat. Ya, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.